Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Walaupun kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh, saya harapkan kita akan tetap terus semangat untuk mengikuti PJJ ini. Hari ini masih bersama saya, Ani Yulianita. Kita akan mempelajari pelajaran kelas 7, yaitu seni. Nah, seni yang akan kita pelajari yaitu seni tari, masuknya ke dalam unit 2 ya. Judulnya adalah Gerak Tari dan Nilai-nilai dalam Tari Tradisional Indonesia. Adapun tujuan daripada unit 2 ini adalah peserta didik mampu memperagakan gerak berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam tari tradisional Indonesia. Jadi kalian nanti diharapkan mampu memperagakan gerak tari ya. Nah, sebelum kalian bisa memperagakan gerak tari seperti ini, kalian harus terlebih dahulu memahami unsur-unsur pokok daripada seni tari itu sendiri. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, apa saja unsur-unsur pokok dalam tari? Ada 4 elemen unsur pokok dalam tari. Yang pertama adalah gerak. Yang kedua, tenaga. Yang ketiga, ruang. Dan yang keempat adalah waktu. Ketika kalian sudah bisa menguasai 4 elemen tersebut, maka kalian akan mampu memperagakan gerak-gerak tari. Nah, kita akan membahas unsur pokok yang pertama, yaitu gerak tari. Gerak tari merupakan gerak sehari-hari atau gerak wantah yang diubah menjadi gerak yang bernilai estetis atau memiliki nilai keindahan. Bagaimana untuk membuat sebuah gerak tari? Ini proses perubahan dari gerak wantah ke gerak tari adalah mengalami proses stilasi atau penghalusan. Kemudian mengalami lagi proses distorsi atau perombakan. Nah, bisa kalian lihat pada video 1 kemudian pada video 2. Video ini adalah video yang sama-sama berjalan ya, tapi video 1 itu kita gerak wantah atau gerak sehari-hari. Kemudian mengalami distorsi, kemudian mengalami stilasi menjadi gerak tari di video nomor 2. Kemudian unsur pokok yang kedua dalam tari itu adalah tenaga. Ketika menari kita menggunakan intensitas untuk menggambarkan pemaknaan gerak. Menurut Murgianto 1983, intensitas ialah banyak sedikitnya tenaga yang digunakan di dalam sebuah gerakan. Jadi kekuatan dalam tarian tersebut ya. Kalian bisa lihat dalam video ini ketika penari melakukan guling-gulingan di lantai itu membutuhkan tenaga yang luar biasa. Kemudian ketika penari melakukan lompat, nah itu juga membutuhkan tenaga yang luar biasa. Tetapi ketika pemaknaan geraknya ada sedih, itu tidak perlu mengeluarkan tenaga yang lebih banyak. Nah, unsur pokok yang ketiga itu adalah ruang. Di dalam tari, ruang dibagi menjadi 2. Ada ruang gerak, kemudian ada ruang pentas. Kalau ruang pentas itu untuk menari ya. Nah, kalau misalkan ruang gerak, itu adalah ruang yang tercipta berdasarkan gerak penari itu sendiri. Misalnya, ada level rendah, ada level tinggi. Nah, kemudian ada arah hadap kanan dan kiri. Kemudian ada serong kanan dan kiri. Nah, itu kita bisa lihat dalam video ini ya, ada level rendah, kemudian ada level tinggi. Oke, unsur pokok yang terakhir adalah waktu. Waktu dalam tari meliputi durasi tari dan tempo gerak. Durasi tari adalah jumlah waktu dari awal hingga akhir tarian. Jadi misalnya ada tarian yang panjang sekali, kemudian ada tarian yang pendek. Tapi jangan membuat tarian yang terlalu panjang sekali atau terlalu pendek. Kalau misalkan tariannya terlalu panjang, itu akan membosankan. Kemudian kalau misalkan tariannya terlalu pendek, itu akan terlihat tanggung ya. Kemudian tempo gerak. Nah, ini tempo gerak adalah cepat lambatnya suatu gerakan yang dilakukan. Tempo gerak dalam tari tidak harus sesuai dengan tempo musiknya. Misalnya nih, musiknya lambat, kemudian gerakannya cepat, atau gerakannya lambat, musiknya cepat. Nah, itu ya. Jadi tidak tergantung pada iringan musiknya atau tempo musiknya. Dalam video ini
ada gerakannya yang cepat, kemudian musiknya lambat. Nah, setelah kalian melihat, kemudian mendengarkan dan memahami penjelasan saya, saatnya kalian mengerjakan tugas individu, yaitu memperagakan gerak tari yang di dalamnya terdapat unsur pokok tari. Yang pertama tadi ya, ada gerak, kemudian ada tenaga, ada ruang, dan ada waktu. Demikianlah pembelajaran dari saya hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.